dengan diberlakukannya PSBB lagi tentu menjadi tantangan yang berat sih kalau buat pelatih taekwondo, apalagi secara khususnya taekwondo gitu. Karena kan gimana pun caranya kita nggak bisa ngawasin secara langsung, terus kita nggak bisa gimana caranya kita harus muter otak gimana caranya anak-anak ini tetap bisa bergerak, tetap bisa berkembang, tapi kita nggak bisa ngawasin secara langsung ya kita paling pakai cara latihannya secara virtual gitu aja sih. Jadi kalau dibilang berat pasti berat, tapi lebih baik kita berat-berat sekarang, nanti hasilnya bisa kita tuai pada masa berikutnya. Ya gitu aja sih. Mungkin ya untuk orang tua juga mungkin berat, karena kan anak-anak kalau di rumah pasti lebih sulit diatur kayak gimana. Mereka juga nanti pasti jenuh kan untuk anak-anak, karena nggak bisa ketemu sama temen-temennya, latihan sendiri di rumah. Kalau emang yang nggak ada teman deketnya di rumah atau yang nggak ada saudaranya di rumah kan dia pasti latihan harus sendiri gitu kan. Ini juga nanti kita kayak ngasih beban sih ke orang tua sebenarnya. Jadi kita perlu juga support dari orang tua untuk mendukung terus latihan virtual ini gitu. Jadi gimana caranya orang tua bantu kita sebagai pelatih untuk ngawasin latihannya, dan juga kan karena ini kita secara virtual, materinya mungkin bantu rekamin juga untuk laporan progres anak-anak gitu tiap jadwal latihannya. Seperti itu aja sih. Ya pada intinya kita tetap harus ngelakuin apa yang kita sudah lakuin gitu. Jangan berhenti sebelum garis finish itu. Jadi kita nggak boleh pantang menyerah. Jadi kita sebagai pelatih, dari orang tua, dari anak-anak sendiri, itu kita nggak boleh menyerah di masa-masa kayak gini. Justru di masa-masa kayak gini kita harus tetap makin giat berlatihnya, agar nanti kalau pandemi ini udah selesai, kita bisa langsung terjun untuk misalkan untuk kompetisi, untuk turnamen, kita lebih siap daripada yang lain gitu. Jadi latihan virtual ini juga lebih berguna lah daripada anak-anak di rumah main HP doang, main game. Apalagi sekarang kan udah gimana ya, media sosial udah mempengaruhi banget buat anak-anak. Gak cuma anak-anak, bahkan orang tua pun kadang kan suka terpengaruh gitu dari media sosial, apalagi untuk anak-anaknya gitu kan. Karena anak-anak juga kan untuk secara pemikiran belum terlalu dewasa, belum ada pembentukan pikiran. Jadi kita sebagai pelatih hanya bisa mengawas dari jauh, tapi kan orang tua yang selalu bersama-sama anak, kita mohon bantuannya untuk mengawasi anak-anaknya, mensupport anaknya untuk tetap giat berlatih agar nantinya siap. Dan juga orang tua sebagai pihak yang mensupport kami jangan pernah menyerah untuk memberikan dukungan kepada anak-anaknya untuk tetap terus berlatih. Jangan hanya menempel tangannya, ini nempel gadget aja gitu kan, latihan lebih berguna daripada tangannya main gadget, ngetik apa, media sosial, atau main game gitu kebanyakan. Seperti itu aja sih. Oke, untuk orang tua tetap semangat, jangan pernah menyerah dengan keadaan yang ada. Geja Factor Jaya. Menurut saya tentang tanggapan PSBB untuk kedua kalinya ini di Jakarta dan adanya latihan virtual itu sebenarnya membuat, termasuk saya itu membuat saya bosan, karena kalau misalnya ketemu langsung kan kita bisa bertatap muka langsung, bisa ketawa-tawa langsung, bisa merasakan bagaimana groginya latihan-latihan teknik, latihan-latihan yang dilakukan hari Minggu itu, muntah-muntahnya, senang-senangnya, suka dukanya gitu. Jadi kalau misalnya di rumah kan kita nggak bisa ngerasain, apalagi yang kalau di rumah itu cuma sendiri, nggak ada temennya atau saudaranya, itu jadinya bosen, jadi nggak mood. Jadi yang seharusnya bisa 2-3 kali repetisi cuma dilakuin satu aja repetisinya, kan nggak ada yang tahu, sebelumnya nggak lihat gitu. Jadi nanti pas udah tatap muka lagi, ketemu lagi, pas di latihan lagi, dicoba lagi, itu fisiknya nggak seperti apa yang diimpikan, itu kan jadi membuat kita down lagi gitu sih menurut aku. Menurut saya sih sebagai siswa-siswa Taekwondo Geja Factor, kita harus semangat aja meskipun PSBB. Kita harus tetap semangat meskipun kita tidak tatap langsung. Jadi kita bisa menghafalkan teknik bukan secara tatap muka juga. Jadi kita bisa
melaksanakan latihan kapan saja kalau PSBB di rumah ini, terus juga bisa diulang-ulang lagi videonya biar lebih hafal. Oke, segitu aja pendapat dari kita berdua, anak-anak Geza Factor. Buat semuanya, tetap semangat ngejalanin PSBB-nya, walaupun latihannya secara virtual. Pokoknya kita semua harus bisa. Yang penting kita tetap semangat. Geza Factor Juara. Saya sebagai orang tua mendukung latihan virtual seperti ini dalam keadaan PSBB besok. Jadi daripada anak-anak mainan game, gadget, ya lebih bagus memang latihan seperti ini. Ya, yang dimaksud latihan seperti ini tuh latihan virtual karena kita tidak bisa langsung bertatap muka, jadi solusinya ya latihan virtual seperti ini. Intinya orang tua harus mensupport anaknya harus semangat mengikuti arahan pelatihnya yang diajarkannya seperti gimana gitu. Udah gitu aja deh, terima kasih ya. Yeah.